Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Febriansyah dengan NPM 220681004. Maaf, di sini terjadi kesalahan pada nomor NPM saya. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ionic conductivity dalam mata kuliah material polimer 01 yang diampu oleh Pak Adam. Nah, untuk pembahasan pada kali ini ada 4 sub pembahasan. Yang pertama itu ada mekanisme transport ion pada material polimer. Yang kedua ada aplikasi polimer dan kemampuan ion konduktivitas. Yang ketiga ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk konduktivitas ion dan tentang pengembangan konduktif polimer material. Nah, yang pertama itu ada dari definisinya. Nah, untuk definisinya sendiri itu konduktivitas ionik adalah kemampuan suatu material untuk menghantarkan muatan listrik melalui perpindahan ion. Proses ini terjadi ketika ion dalam material itu bergerak karena adanya konjugasi pada struktur kristal polimer. Konduktivitas ionik ini sangat penting dalam aplikasi sehari-hari, seperti advanced material dalam baterai, sel bahan bakar atau fuel cell, dan sistem pengolahan air, dan lain-lain. Untuk mekanismenya sendiri itu seperti apa? Jadi proses mekanisme transfer eh, ion dalam polimer itu ada dipengaruhi oleh beberapa ini. Yang pertama ada intrachain, yaitu intrachain hopping, yaitu dia bakal terjadi saat ion berpindah dari satu gugus fungsional ke gugus fungsional lain pada polimer yang sama. Untuk yang kedua itu ada interchain hopping, itu terjadi saat perpindahan ion dari satu rantai polimer ke rantai polimer lainnya. Untuk survei hopping itu terjadi ketika ion melompat dari satu molekul ke molekul yang lain pada permukaan material. Keempat ada interchain hopping, itu terjadi ketika ion berpindah dari satu gugus fungsional ke gugus fungsional yang lain dalam suatu polimer. Yang kelima ada difusi, itu terjadi ketika ion bergerak melalui polimer dengan bantuan ion lain, ikatan hidrogen, dan konveksi itu terjadi ketika ion dibawa oleh zat yang lain yang ada pada gerakan yang pada permukaan polimer. Nah, selanjutnya subbab kedua itu apa sih aplikasi dari polimer ini yang memiliki ion konduktivitas? Itu ada banyak. Itu ada baterai litium, ada fuel cell, ada sistem pengolah air, sensor, katalis, material elektroda, dan material filter. Salah satunya saya jelasin mengenai contohnya itu untuk baterai itu adalah polimer elektrolit seperti POE, POEIO atau polyethylene oxide dan polypropylene oxide atau PPO. Itu digunakan sebagai elektrolit dalam baterai lithium ion. Polimer ini memungkinkan pindahan ion lithium dan memperbaiki performa baterai. Untuk fuel cell sendiri itu memakai polyvinyl vinyl tin fluoride atau PVDV, PVDF, di mana itu sifatnya hidrofobik dan hidrofilik. Itu digunakan dalam sel bahan bakar untuk menghantarkan ion hidrogen dan memperbaiki efisiensi sel. Dan ketiga itu ada untuk sistem pengolahan air, pakaian polyacrylonitrile itu di mana dia berperan untuk menghantarkan ion-ion dan memperbaiki proses. Dan masih banyak lagi. Untuk gambar yang ada di atas sebelah kanan itu adalah contoh dari fuel cell. Jadi, eh, polimer ini terdapat pada di tengah-tengah antara katoda dan anoda. Jadi, polimer ini berperan eh, sebagai konduktivitas yang dapat menghantarkan ion-ion. Selanjutnya, hal-hal yang perlu
atau yang dapat meningkatkan konduktivitas sebuah polimer. Di sini ada beberapa, itu ada, maaf, ada modifikasi. Yang pertama itu untuk modifikasinya itu modifikasi gugus fungsional pada polimer untuk meningkatkan interaksi dengan ion. Dengan cara apa? Dengan cara untuk mentidakstabilkan polimer tersebut, atau biasa dibilang menkonjugasi. Jadi di polimer itu ada yang positif type dan negatif type. Kalau misalnya kita memberikannya itu, maka eh, itu memudahkan untuk berpindah. Selanjutnya, modifikasi lagi itu dengan cara mengubah morfologi material polimer dengan menggunakan konektivitas ion. Dan yang ketiga ada mengoptimalkan suhu dan kelembapan untuk meningkatkan mobilitas ion. Nah, untuk keterbatasannya sendiri itu sejauh ini ada tiga yang saya klasifikasikan. Yang pertama ada keterbatasan elektrolit, jadi kemampuan untuk mentransfer atau kemampuan untuk menjadi polimer yang memiliki konduktivitas ion yang baik itu bisa saja sangat kurang, atau pada saat waktu tertentu atau masa tertentu setelah pemakaian itu akan menjadi kurang. Selanjutnya ada proses manufaktur. Kalau proses manufakturnya tentu memiliki banyak eh, hal-hal yang perlu dilewati, seperti untuk membuatnya, cost-nya, untuk parameter-parameter yang lain yang mungkin dapat mempengaruhi dalam skala produksi skala besar. Ketiga itu ada keterbatasan temperatur dan kimia. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.